apapun kondisi motornya, kondisi mesin, itu tuh sebenarnya lu bisa bawa jalan tergantung hati lu. Kalau hati lu enak, motor lu tuh juga bakal enak. Halo, aku Dimas Dande. Saya berkesempatan touring dari Jakarta ke Bali. Halo, gue Sukman. Gue pengen bercerita tentang perjalanan kita yang sudah hampir selesai, tapi nggak untuk gue karena gue selesai nyampe Lombok, gue harus balik lagi ride ke Jakarta. Kita start dari Elders, itu kita mulai jam 8 dan kita mampir ke tempat-tempat teman-teman kita. Waktu itu kita mampir ke Semampir. Dari Elders kita menuju ke Kemang. Ke Kemang kita bertemu dengan teman-teman kita dari Jakarta, teman-temannya Sukma, teman-temannya Ojat. Kita kenalan, di situ ada salah satu kafe di Kemang. Kita lanjut ke Bandung. Dalam perjalanan kita lewat Puncak. Di Puncak sudah ngerasa trouble di Vespa. Sudah ngerasa trouble, kayak gigi 23 itu sudah tiba-tiba masuk sendiri gitu, kayak nyetut. Selama perjalanan ini itu sebenarnya nggak mulus semua, pasti ada masalah teknis ya, terutama di motor. Terus, stop, berhenti dulu deh. Coba kita cek dulu Vespanya. Trouble pertama kita itu waktu itu di Cianjur, Vespa ada masalah sama koplingnya, dan kebetulan memang Vespa itu waktu itu baru selesai dibangun, ya, dan rata-rata motor-motor kita itu baru selesai dibangun semua, jadi kita nekat, oke kita gas saja. Ada masalah di kopling, gue waktu itu koplingnya itu sempat selip gitu ya, dan kita ngoprek seadanya juga gitu, dan lumayan makan waktu juga. Hal yang menarik dalam perjalanan dari Cianjur ke Bandung, jalannya aku dulu pernah lewatin situ, dan jalannya nggak cukup berubah, masih seperti dulu. Cuman ya tetap musuhnya sama truk, ya motor-motor besar ya, bis. Mulai kita masuk ke Bandung itu jalannya sudah mulai enak. Kita di situ ketemu jembatan panjang, nggak tahu tuh jembatan daerah mana. Terus semua pada ngegas kayak puas gitu. Itu awal pertama kita ngerasain puas, bener-bener riding di jalan. Di Bandung, fork gue bermasalah lagi. Mungkin kena lubang, terus harus dilas gitu. Dan itu butuh waktu lama. Tolong deh untuk semuanya gitu, lu bawa mobil atau bawa motor, please banget di tikungan tuh lu jangan nyelip. Bengkok fork gue gara-gara itu. Makasih waktu itu untuk Arya dari Maci Jakarta yang udah nampung kita dan udah ngebantu banyak banget waktu itu untuk benerin motor, ngasih tempat tinggal kita untuk berteduh dulu sampai motor itu selesai. Jadi kita sehari deh tuh kita berhenti di Bandung, lalu motor udah oke, kita lanjut lagi. Waktu di Bandung menarik sekali. Waktu itu si Sukma kebetulan juga lagi benerin motornya dia. Ternyata di rumah itu adalah penuh dengan motor Harley. Aku tuh Dan ada satu yang menarik. Di situ ada sudah 2 tahun
motor Harley itu nggak dihidupin gitu. Dan waktu kita datang pas kebetulan dihidupin. Anak-anak yang tadinya sudah pada capek, yang tadinya sudah pada mau istirahat, malah justru ngelihat proses ngidupin si Harley yang sudah 2 tahun itu mangkrak atau mati. Gue dari komunitas BCC. Gue suka chopper karena dari teman-teman. Lalu gue bikin sama ayah berdua di rumah. Kenalkan, nama saya Irfan Nur Hidayat dari komunitas Banjar Custom Kultur ya. Di sini saya membangun motor custom ya karena saya suka dengan motor custom. Kelihatannya motor custom itu unik dan beda dari yang lain gitu. Mana Ban? Mau berenang. Mobilku. Biasanya kan kamu Celananya masih basah ya, Pak? masih basah biar kering di jalan, anak riding. Sekarang kita mau jalan kemana? Kita langsung ke Jogja. Kita di perbatasan Jawa Barat sama Jawa Tengah sekarang. Banjar ini kan kota paling ujung di Jawa Barat gitu kan, perbatasan antara Jawa Tengah. Dan mereka tuh excited banget gitu setiap ada anak custom yang lewat mereka kejar, terus mereka kayak nyamperin, ini mau kemana? Ayo kita anterin sampai perbatasan. Banjar! Thank you, Banjar! Ada sesuatu yang menarik gitu di Banjar. Kayak alamnya oke banget dan anak-anaknya juga asik-asik. Mereka tuh gokil-gokil banget, parah. Untuk apa ya, gue sampai speechless, gue angkat topi banget untuk anak-anak Banjar Custom Culture. Dan makasih banget untuk kalian yang udah membuat kita merasa Banjar itu sebagai rumah kedua kita. Sampai Jogja kita disambut Norti, terima kasih. Di situ kita main ke store-nya. Mas Rian, Norti, terima kasih sudah menyambut kita dengan baik. Gitu. Terus kita lanjut ke Hotspace. Di Hotspace juga begitu. Ketemu sama teman kita di Jogja, Gonjor. Makasih buat Gonjor dan D73 Custom yang udah bantu-bantu kita untuk oprek-oprek motor dan sudah menjamu kita selayaknya keluarga di sana gitu. Halo, nama saya Jeff, aka Gonjor. Kalau teman-teman sepermotoran itu biasa manggil saya Gonjor, karena memang sering dipanggil Gonjor ya karena motoran sih, karena sebelumnya dipanggil Jeff. Ini saya mau cerita sedikit. Itu awal mula saya main motor custom itu sebenarnya karena jenuh pas pandemi, panggung semua. Saya anak band saya Casino Brothers, panggung semua di cancel, jadi bingung mau ngapain. Akhirnya saya memutuskan untuk motoran. Jadi motoran sebenarnya belum lama sih, baru 2 tahun, jadi memang nggak ngerti motor banget sebenarnya. Jadi saya tuh hanya anak motor yang motoran, itu aja. Terus ini tahun 2020 saya main ke D73 Custom. Habis itu diarahkanlah di sini. Sebenarnya selera saya itu seperti apa? Akhirnya ya memang selera saya itu terbentuk di sini sebenarnya.
Gitu. Jadi selera saya dimulai berawal dari DD3 Custom. Dari awalnya saya pengen cafe racer, terus main ke sini jadi pengen chopper. Gitu. Karena apa? Karena menurut saya motor itu mempengaruhi style ya dan lifestyle. Ya Ban. Parkir, ayo, parkir. Kita mau lanjutin ke Malang. Itu sehabis tahun baru ya, pas malam tahun baru itu anak-anak pada New Year Eve di tempatnya Gonjor di Hot Space. Paginya pas sarapan, gue tumbang. Sadar-sadarnya itu gue udah nyampe di Malang gitu, dan gue juga sebenarnya kayak agak lupa inget gitu, gue kayak gue kenapa tadi ya, dan ternyata anak-anak kayak gue masuk ke IGD karena gue dehidrasi, dan memang gue inget banget tuh pas dari Bandung ke Jogja tuh gue kurang minum. Biasanya gue minum tuh kayak 2 liter lah. Dalam perjalanan di Malang kita sempat mampir beli bensin di Wonogiri atau mana ya, aku lupa itu, daerah situ. Di situ kita ketemu sama anak-anak chopper, anak-anak chopper copian gitu. Yang paling berkesan kalau buat aku itu Malang. Malang itu kota romantis. Malang itu kita ada 4 hari, dan salah satu kota yang paling berkesan mungkin ya buat kita, Mas Fabian. Dia udah stay di Malang dan ownernya dari Rumah Kanca. Gue nggak nyangka banget, itu tempatnya tuh kayak di gang, jadi bener-bener hidden gems banget. Masuk ke sana, anjing, ekletik banget, parah. Dan gue nggak nyangka tempatnya seasik itu. Nama saya Fabi, saya dari Rumah Kaca. Jadi Rumah Kaca itu berdiri karena sebelumnya ada bengkel. Jadi tahun 2015 kurang lebih saya bikin bengkel di tempat ini, di Rumah Kaca. Terus sering berjalannya waktu, banyak teman-teman motor, anak motor yang nyamperin ke bengkel. Bukan cuma tentang seberapa keren motor lu, tapi segimana solid lu dalam perjalanan, dan segimana banyak pertemanan lu di perjalanan ini gitu. Ya, nama gue Ojat, gue dari Jakarta. Jadi gue mau menceritakan perjalanan dari Bali ke Lombok. Sebelumnya perjalanan Jakarta, Jogja, Malang, Bali itu udah diceritain oleh Sukma dan Mas Dimas Dande. Jadi kali ini gue menceritakan dari Bali dan Lomboknya. Jadi perjalanan kita tuh sempat terhenti beberapa hari di Bali dikarenakan Vespa yang dipakai Dimas Dande crankcase-nya retak. Perjalanan dari Bali ke Lombok itu memakan waktu kurang lebih sekitar 5 jam penyeberangannya sih. Kita tuh start di Bali jam kalau nggak salah jam 12 malam ya. Jam 12 malam sampai pelabuhan itu di Padang Bayi jam 2 lewat.
Nah, harusnya kita naik kapal tuh yang jam 2 supaya kita nyampe di Lombok itu jam 6 pagian. Ternyata kita telat, akhirnya kita masuk kapal yang jam 4. Hampir aja kita salah kapal, karena sebelumnya kita masuk kapal itu sepi banget. Ternyata itu kapal berangkat jam 7 pagi. Nah, kapal yang jam 4 itu sudah mau jalan. Entah gimana caranya, si Masukma ini ngobrol ke kaptennya kayaknya, akhirnya kita diizinkan untuk pindah kapal yang akhirnya kita kekejar berangkat jam 4. Berangkat jam 4 dari Padang Bay, nyampe di Lombok itu sekitar jam 9 pagi. Dari Sekotong itu sebelumnya kita tuh meeting briefing itu adalah dari Lembar ke Sekotong tuh 30 menit. Ternyata setelah kita menuju ke arah sana, itu adalah kita harus menempuh jarak waktu 4 jam dari Sekotong sampai Kuta. Sini Kuta ya? Ya, sampai Kuta. Setiap kota tuh kita selalu dapat teman baru. Batas kota ini benar-benar setiap batas kota tuh selalu ada teman baru, selalu ada cerita baru, dan tempatnya selalu berbeda, pengalaman berbeda-beda dari segi makanannya, segi ambience-nya, suka senangnya tuh di setiap kota tuh selalu punya cerita yang berbeda-beda, dan perjalanan ini menurut gua sangat menyenangkan dan sangat mengharukan ya. Misi kita adalah Jakarta Lombok, jadi wah yaudah kita paksain, kita harus selesai sampai di Lombok. Jadi, tangan dulu buat semuanya. Terima kasih buat yang ngebantu kita, sponsor-sponsor, brand-brand yang support kita, Elders, Norti, Roda 2 sampai Tua, lalu ada Helgood, ada Treasure, terima kasih. Hotspace udah ngasih kita tempat buat ya, ada rumah kanca juga, ada BTS, Beli Tattoo Station, itu sponsorship, itu terima kasih semuanya buat yayasan, teman-teman di balik layar, Ian, Ringo, Mas Dimas, Mas Sukma, Kang Dav, Abel, Sena, Bani, wah semuanya appreciate setelah perjalanan sejauh ini. Siapa? Iya, ada Ajis. Kali ini Ian Ringo digantikan oleh Kang Dav. Terima kasih. Terima kasih Kang Dav, terbaik. Ada Abel juga terbaik. Fadil diganti oleh Ajis juga, terbaik. Ada Halus juga, terbaik Halus. Jangan lupa selalu tag kita. Cheers dulu sama Halus. Cheers. Kita ketemu di Malang.